Kami dari kelompok Heavenly Sweet akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama 1 tahun terakhir. Perkenalkan, nama saya Kurnia Wulandari Muslim. Nama saya Yana Hasanah. Saya Olivia Rizka Radani. Nama saya Juliantina Halua. Nama saya Adisa Mafira. Dan di sini identitas usaha kami atau kami adalah usaha roti dan pastry. Pakai kita biar kedengaran kita. Dengan keuntungan bersih antara 60 sampai 85. Target pasar kami adalah siswa dan warga sekolah serta masyarakat sekitar yang menyukai cemilan manis dan lembut. Keunggulan usaha kami yaitu fokus pada kualitas rasa, tampilan produk yang menarik, dan membersihkan proses pembuatan. Selain itu, usaha ini kami belajar tentang kewirausahaan, kerjasama tim, dan manajemen usaha. Rencana operasional produk yang dilakukan di dapur sekolah saat praktek kewirausahaan. Yang kedua, distribusi dilakukan saat jam istirahat atau acara sekolah. Pemasaran dilakukan melalui poster dan pre-order. Usaha yang dikembangkan oleh kelompok khusus kami Heavenly Sweet adalah usaha kuliner yang fokus pada pembuatan roti dan pastry. Ini adalah produk-produk yang pernah kami hasilkan. Yang pertama adalah hotdog sosis. Hotdog sosis merupakan cemilan gurih yang dibuat dari adonan tepung lembut yang membalut sosis, lalu digoreng hingga keemasan. Teksturnya renyah di luar namun lembut di dalam. Cocok disantap saat hangat. Biasanya disajikan dengan tambahan saus sambal atau mayones untuk menambahkan cita rasa. Yang kedua adalah es lumut. Es lumut adalah minuman segar yang terbuat dari campuran cappuccino, susu manis, dan jeli lembut menyerupai lumut. Rasanya manis, creamy, dan dingin, menyegarkan. Pas banget diminum siang hari atau setelah makan. Cocok untuk semua kalangan, terutama pecinta minuman manis dan unik. Yang ketiga adalah pisang katsu. Pisang katsu dibuat dari potongan pisang yang dibaluri tepung dan tepung panir, lalu digoreng hingga renyah keemasan. Setelah itu diberi topping keju parut dan kacang glaze yang memberi rasa manis sekaligus gurih. Camilan ini menjadi favorit karena tampilannya menarik dan rasanya yang khas. Yang keempat, puding jeruk. Terdiri dari 2 lapisan. Bagian bawah berupa puding rasa jeruk yang segar dan bagian atasnya dilapisi fla lembut. Sebagai pelengkap ditambahkan keju parut dan potongan buah jeruk kecil di atasnya. Rasanya manis, sedikit asam, dan menyegarkan. Cocok untuk penutup makanan. Yang kelima, sago mango yogurt. Sago mango yogurt merupakan dessert dingin yang memadukan potongan jelly mangga di bagian bawah dan diberi campuran fla, yogurt, dan susu cair manis di atasnya. Rasanya creamy dan sedikit asam segar dari yogurt, berpadu sempurna dengan aroma mangga yang wangi. Cocok untuk pecinta dessert modern. Yang keenam, pisang roll coklat. Pisang roll coklat dibuat dari potongan pisang yang dibungkus dengan kulit lumpia, kemudian digulung dan digoreng hingga renyah. Setelah matang, diberi berbagai pilihan topping glaze seperti rasa coklat, matcha, vanila, dan strawberry.
Berikut teknik pembuatan produk yang pernah kita buat selama 1 tahun terakhir. Yang pertama adalah roti boy. Yang pertama adalah teknik pembuatan produk roti boy. Bahan-bahan 350 gram tepung roti atau protein tinggi, 5 gram ragi instan, 70 garam, 65 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 1 butir telur, 165 ml air dingin atau es, 45 gram mentega tawar suhu ruang, 12 kotak mentega asin isian, 50 gram gula halus, 70 gram tepung terigu serbaguna, 1 butir telur kecil, 3 gram kopi instan, 1,5 sendok teh air hangat. Cara membuat: 1. Campurkan tepung, garam, gula, dan ragi, aduk rata. 2. Tambahkan susu bubuk, telur, dan butter leleh, aduk hingga adonan tercampur. 3. Uleni adonan hingga elastis. 4. Tutup adonan dengan kain, biarkan mengendap. 5. Bagi adonan, bulatkan dan tambah di loyang. 6. Oleskan topping krim kopinya. 7. Panggang di oven 180 derajat Celcius selama 15-20 menit. Yang kedua, bolu pisang. Bahan-bahan: 3-4 pisang matang memakan, 200 gram gula pasir, 3 butir telur, 200 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue, 100 gram mentega, lelehkan, setengah sendok teh vanila. Cara membuat: 1. Kocok telur dan gula hingga putih dan kental. 2. Tambahkan pisang lunak, aduk rata. 3. Campur tepung, baking powder, dan soda kue, aduk rata. 4. Tambahkan campuran tepung ke dalam adonan, aduk rata. 5. Tambahkan mentega leleh dan vanila, aduk rata. 6. Tuang ke dalam loyang, panggang 180 derajat Celcius selama 20-30 menit. Berikut adalah hasil dari produk yang pernah kami buat. Boy yang lezat dan empuk, dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan dipanggang dengan sempurna. Roti boy memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang cukup beragam, mulai dari manisnya topping, gurihnya ideal, dan sedikit rasa aromatik kopi di atasnya. Cocok untuk sarapan atau cemilan. Topping krim dan gula yang melimpah membuat roti boy semakin lezat dan menggugah selera. Bolu pisang. Bolu pisang yang lezat dan bolu dibuat dengan pisang matang yang dihaluskan dan dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Bolu pisang memiliki rasa yang manis dan tekstur yang lembut, cocok untuk cemilan atau oleh-oleh. Pisang yang digunakan adalah pisang matang yang disaring secara teliti untuk memastikan rasa yang optimal. Berikut adalah teknik pemasaran yang pernah kita lakukan. Yang pertama ada promosi online. Kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan story WhatsApp untuk mempromosikan produk. Setiap kali ada menu baru atau promo menarik, kami mengunggah foto dan video yang fresh dalam caption yang menarik dan menggugah selera. Yang kedua ada promosi offline. Selain melalui media sosial, kami juga melakukan promosi secara langsung, seperti membagikan tester roti di lingkungan sekolah dan mengikuti kegiatan belajar. Yang kedua ada desain kemasan. Kami dikemas menggunakan bahan yang rapi dan menarik dengan tampilan yang bersih serta mencantumkan logo Heavenly Sweet. Tujuannya agar produk terlihat lebih profesional dan mudah diingat oleh pembeli.
menggunakan diunggah tersebut kemudian diunggah di Instagram dan story WhatsApp dengan caption yang menarik untuk menarik perhatian calon pengemudi. Dengan berbagai teknik pemasaran tersebut, Kementerian Sosial berharap dapat memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan penjualan produk di kalangan siswa maupun masyarakat. Berikut adalah foto sesi pemasaran kami secara online. Kami tidak memiliki dokumentasi foto ketika melakukan promosi offline karena sudah Bukan cuma tugas sekolah yang diselesai dan dilupakan, tapi sesuatu yang benar-benar bisa tumbuh pelan-pelan jadi kecil makin nyata. Kami ingin usaha ini tetap berjalan meskipun kadang isinya tidak selalu mulus, walaupun sering ada kendala di dalam tim. Kadang tidak semua anggota bisa aktif, tapi semoga pelan-pelan semuanya bisa lebih kompak dan punya rasa tanggung jawab yang sama. Dear this may not everyone show up when it is felt messy, but somehow we learn to stay patient to trust the process that you grow through it. This project isn't just about baking or selling, it's about learning what responsible looks like. Masih sendiri. About sharing and about working with people who see the most difference. Kadang kaos, kadang seru, tapi dari situ kami merasa belajar banyak sekali. Selain soal juara, Helen Smith juga jadi tempat kami belajar hal penting seperti bagaimana rasanya kerja bersama orang lain, mengatur waktu, sabar bersama proses, dan tetap jujur dalam setiap langkah. Harapannya pengalaman ini bisa jadi bekal berharga kalau nanti kami benar-benar terjun ke dunia kerja atau usaha yang lebih besar. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Dan itu juga. Ada pertanyaan ya, cuman tadi presentasi terakhir saya kayak ada di kokpit pesawat. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan berjalan. Ya, sama seperti kelompok yang tadi mungkin ya, terkait ini ya, anak-anak. Dokumentasi itu hari ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena bagi pemodal, bagi orang yang punya banyak uang, ya, terus dia itu tidak tahu uangnya mau diapakan. Misalkan kalian butuh modal, ini bisa buat presentasi bagi kalian. Ini lupa transaksi kita. Kalau ditanya fotonya mana, bukti dari kamu jualan itu mana, sudah tertimbun, terhapus atau tertimbun longsor gitu kan. Karena apa? Anak-anak, jadi untuk usaha itu rekam jejak itu sangat penting. Ya. Makanya setiap transaksi apapun itu ada dokumentasinya, baik secara foto maupun secara tertulis. Itu tadi saya juga foto, gitu kan, foto-foto yang kamu tampilkan itu apa itu ambil dari Instagram atau memang itu hasil dari kalian buat, gitu kan. Kayaknya itu hasil dari download di internet, Bu, ya, bahwa yang ingin kami tahu sebetulnya itu hasilmu meskipun jelek, tapi itu hasilmu sendiri itu kan bisa jadi bahan perbaikan. Jadi anak-anak yang perlu diingat bahwa sesuatu hal itu jangan dijadikan alasan ya tertimbun atau sudah terhapus dan lain sebagainya. Itu kalian harus nyari gimana caranya agar tidak tertimbun atau terhapus foto-fotonya.
Jadi itu saja, mungkin tidak ada pertanyaan. Ya itu Bu, mungkin ada dari ini. Terima kasih. Ya, untuk kelompok ini kan setiap praktek itu ya saya nambahkan dari Pak Zaman bahwanya setiap praktek saya selalu mengatakan bahwa didokumentasi itu kan. Tadi saya melihat kek pisang kan ya, kek pisangnya kok tidak sama dengan yang kita praktekkan dulu. Berarti kan itu apa topiknya apa? Proses pembuatannya di Instagram. Tidak, hasilnya tadi. Kayaknya hasilnya bukan yang kita kerjakan itu. Ini yang di sini, yang di sana. Ya ini Yang lebih merah-merah tadi. Bukan kek pisang itu. Sebelum itu ada videonya. ada ini. Ayo Baron. Ada. Ini cuman ya kan sweet 5 ya. Iya, benar ini kan? Iya. Ya, game lebih sepi dari yang punya nomor tadi. Nah ini yang Pak Zaman sebenarnya mau tak tanyakan ya. Ini bener enggak? Ini foto-foto yang hasil kamu buat. Kayak ini apa namanya? Sango mango yogurt. Ini bener foto yang kalian buat. Nyomot dari mana ini? Itu ambil dari sebelum dibuat. Enggak. Oh ini poster. Iya. Ya, hasil yang murni dari kalian buat ada enggak? Sama enggak kayak ini? 11-12 ribu. Nah, maksudnya yang murni hasil kalian gitu. Ya. Yang hasil betul-betul hasil kalian. Itu ya. Kalau ini kalau kalian download dari internet kan bisa kena copyright kan. Kalau kalian asli punya kamu meskipun tidak apa-apa, yang penting itu asli punya kamu. Tapi pembuatan posternya jauh hari sebelum jadi. Oh, poster dulu yang ada, habis itu produk. Takutnya gitu. Oh ini produk sang mango yogurt ini bagus sekali. Saya order kan 10 misalkan. Ternyata setelah kamu tampilkan nggak sesuai ini. Makanya apa namanya ya? Dokumentasi penting. Ya, tapi saya mengamati transaksinya sebulan tadi berapa? 350.000. Ya, 350.000. Itu transaksinya itu kapan? Pasar Ramadan. Satu bulan dapat 350. Itu saja. Itu saja. Setelah bulan Ramadan nggak ada transaksi lagi. Yang sebulan tadi berapa? 80.000. Buka lagi. Itu yang tanda panah. Itu select 3. Itu ada tanda panah. Jadi transaksi yang dihasilkan 350.000 sebulan ketika dasar ya. Dasar Ramadan itu yang dijual apa saja? Produk tadi. Ya. Keuntungan yang diperoleh 60.000 sampai 85.000 per bulan.
Kemudian per bulan apa itu? Banyak loh itu 60.000 sampai 85.000 per bulan. Apa ketika basah atau sudah basah? Apa pas nama sena itu? Yaitu ya, jadi transaksi kapan, harinya apa itu dicatat ya. Makanya Pak Zaman bilang itu tadi, kalau kamu mau butuh modal terus kamu presentasinya ditanya seperti duit bulan apa gitu, kamu nggak bisa jawab, itu yang punya modal ragu untuk ngasih uangnya ke kamu biar dikembangkan. Ya, ya modal dari kalian berapa gitu? Berapa waktu itu modalnya? Dicatat tidak? Ya itu ya, untuk semua kelompok juga, semua modal dicatat, penghasilan juga dicatat. Ya, intinya ada buktinya, bukti nyatetnya kalian. Itu sih Bu. Iya, kan di double track itu kan awalnya usahanya kecil. Siapa tahu nanti ketika kalian sudah lulus, kemudian mengembangkan keterampilan yang sudah diperoleh dan menambah ilmu di luar, misalnya karena di sekolah terbatas waktunya, kalian nambah ilmu di luar. Karena nanti mendapatkan ilmu baru yang pembuatan roti dan lain-lain. Itu kan nanti diharapkan kalian punya usaha di masyarakat. Kalau tidak ada pencatatan secara bagus kan bingung nanti, ini modalnya berapa, hasilnya berapa, rugi atau apa kita gitu ya. Kalau mestinya harus dicatat itu belanja berapa, hasilnya berapa, untuk tenaga kerja berapa kan gitu. Jadi memang double track itu diajari untuk membuat kue dan memasarkannya, transaksinya dan nanti bisa dipraktekkan di masyarakat. Ya itu sudah. Terima kasih sudah memberikan presentasi. Terima kasih Bapak Zaman sudah memulai DA. Ibu Yuni jangan lupa juga ya nanti dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.